Mbak Ria ini teman lama. Baik, apa kabar Bapak dan Ibu? Baik ya, baiknya kok lemes ya? Tadi lunchnya gimana? Enak? Harusnya semangat dong kalau enak. Saya tanya lagi ya, apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Memang berat jadi pemakalah yang sudah kesekian ini. Yang pertama waktunya, waktunya jam-jamnya ini jam-jam yang leisure gitu ya. Yang kedua materi sudah dikupas semuanya. Terus saya ngomong apa gitu kan ya. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat, kemarin Prof Munawir malah, bener ya Mbak ya, kalau nggak salah Prof Munawir malah menyampaikan bahwa strateginya sudah dikupas tuh. Contohnya sudah ada UNS, waduh. Terus ini materi saya ngomong apa ini gitu kan ya. Tapi untungnya saya berbeda gitu kan ya. Karena saya pengalaman gitu ya, best practice, saya cerita ini sharing saja Bapak dan Ibu apa yang kami lakukan ini, meskipun mungkin di institusi Bapak dan Ibu juga memiliki layanan yang sama, memiliki strategi yang sama. Nanti kita sharing saja ya Bapak dan Ibu. Dalam hal ini saya studinya itu hanya sharing pengalaman, artinya best practice begitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak nyangka, saya kira topik yang nomor 3 ya Mbak Ria. Topik nomor 3 ini waduh kok sepi ya. Gak ada yang datang, ini gimana gitu kan ya. Masa kita ngomong sendiri gitu ya Mbak Ria. Ternyata semakin siang semakin wah lumayan. Ternyata ada yang mengikuti begitu ya. Ada yang concern juga kepada teman-teman kita yang memiliki keterbatasan begitu. Baik Bapak dan Ibu, untuk kali ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang pengembangan layanan disabilitas di Perpustakaan Universitas Airlangga. Bapak dan Ibu, kami mengembangkan ini dalam rangka mendukung program universitas kami, yaitu Airlangga Inclusive Learning. Oke. Saya tidak sendiri Bapak dan Ibu dalam menyusun materi dan makalah ini, karena saya dibantu oleh 2 rekan saya, bukan rekan sih, yang satunya Bapak kasih saya gitu ya. Beliau adalah Pak Ika Rudianto dan Mbak Indah Rahma Cahyani yang saat ini sedang presentasi juga di ruang sebelah. Baik, tak kenal maka tak dekat. Next. Ini adalah profil foto beliau. Next Mbak. Nah ini Mbak Indah itu seperti ini performanya gitu ya. Sedangkan Pak Ika, nah Pak Ika itu ada di sini Bapak dan Ibu. Mungkin bisa berdiri Pak Ika. Kalau tanpa beliau dalam iya harusnya gitu ya Bu ya. Karena tanpa beliau saya nggak bisa hadir di sini, nggak ada izin gitu ya. Baik, kami bertiga adalah base-nya adalah pustakawan UNER. Kalau saya sendiri pustakawan muda, masih muda kan ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian Pak Ika juga pustakawan Madya Pak. Oh muda juga, iya muda. Baik. Next. Nah, untuk sesuai dengan makalah ya Bu, strukturnya jadi ya pendahuluan begitu ya, ada literatur review, ada metode dan hasil. Karena ini best practice, maka saya menggunakan studi kualitatif deskriptif, jadi hanya menggambarkan saja. Syukur-syukur gitu ya Bu ya, bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu ingin mengembangkan layanan inklusi di institusi Bapak dan Ibu. Baik, oke, next. Berbicara tentang pendahuluan nih. Nah, ketika kita berbicara tentang difabel, kan ya, banyak yang menganggap bahwa pendidikan untuk disabilitas itu terbatas, betul? Betul ya? Untuk kesempatan mengakses pendidikan, kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan,
bagi teman-teman kita yang disabilitas itu sangat terbatas. Banyak terutama untuk yang di negeri ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Akhirnya mereka larinya ke sekolah-sekolah kreatif yang di-create oleh pihak-pihak private begitu ya, swasta begitu. Nah, ada beberapa teman-teman disabilitas yang mungkin mereka terbatas di fisik, tapi di IQ mereka luar biasa. Tapi karena dulu sekolah-sekolah umum kita itu tidak mengakomodir layanan untuk mereka, sehingga mereka harus ke SLB begitu misalnya. Nah, tapi sekarang ada inovasi dari pemerintah khususnya di bidang pendidikan bahwa inklusi sosial. Jadi pendidikan juga harus mengembangkan pendidikan yang inklusi. Jadi harus mengakomodir juga teman-teman yang disabilitas yang memiliki kemampuan yang hampir sama dengan teman-teman yang non difabel begitu. Oleh karena itu di Universitas Airlangga sendiri sudah sejak beberapa tahun gitu ya Pak Ika ya, kami menerima teman-teman lulusan dari SLTA begitu yang memiliki keterbatasan misalnya di low vision, kemudian di cerebral parsial ya, kemudian ada di daksa seperti itu, tapi memiliki kemampuan untuk lolos tes di SBMPTN, SNMPTN dan sebagainya. Nah, nggak afdol rasanya kalau teman-teman itu diterima begitu saja tanpa dipikirkan fasilitas dan layanan selanjutnya gimana. Apakah mereka bisa mengakses perpustakaan dengan keterbatasan mereka? Nah, awalnya kami hanya membangun secara fisik. Apa itu? Seperti Bapak dan Ibu ketahui, kalau fisik itu yang trap-trapan diganti yang lurus gini ya, yang trap gini. Jadi sehingga kursi roda bisa naik. Hanya sebatas itu. Tapi kemudian beberapa teman-teman dosen yang concern juga dengan kebutuhan teman-teman yang disabilitas ini kemudian membentuk sebuah forum begitu yang diakomodir oleh Direktorat Pendidikan begitu ya. Ini pendahulunya seperti itu. Kemudian ada regulasi juga yang mengharuskan bahwa pendidikan itu harus mengakomodir mereka juga. Nah, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, kemudian Peraturan Presiden, dan kemudian inclusive learning, dan selanjutnya ada perkembangan teknologi juga yang memudahkan kita untuk menyediakan layanan-layanan bagi mereka. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu, di statistik ini ditunjukkan bahwa penyandang disabilitas dewasa ini sebesar 22%. Sedangkan yang mengenyam pendidikan sarjana itu baru sekitar 17%. Bayangkan, padahal mereka mempunyai kemampuan yang bagus, justru lebih bagus bagi misalnya teman-teman yang non disabilitas, tapi karena keterbatasan mereka untuk mengakses pendidikan tinggi menyebabkan mereka hanya di level sekolah menengah atas begitu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mengembangkan ini perlu strategi Bapak dan Ibu. Strategi itu apa? Nah, ini adalah definisi operasional yang kami berikan. Strategi itu merupakan serangkaian keputusan dan atau tindakan mendasar yang disusun oleh manajemen puncak. Kami di level library ini adalah pelaksana. Nah, yang membuat strategi ini bisa berjalan dengan baik adalah pimpinan. Pimpinannya siapa? Pimpinan universitas, sehingga perlu ada program induk yang besar yang men-trigger library untuk menyediakan layanan disabilitas gitu. Kemudian disabilitas seperti apa? Nah, ini adalah definisi operasionalnya. Dan disabilitas di lingkup Universitas Airlangga itu adalah low vision, kemudian tunadaksa, tunanetra. Saya dibantu Pak Ika ini. Tunanetra. Kemudian selanjutnya nah, dari
dalam menyusun strategi ini Bapak dan Ibu, dalam menyusun makalah ini tentunya kami membaca beberapa literatur. Dan di beberapa literatur yang kami baca, memang benar bahwa strategi itu diperlukan adanya komitmen, itu kan ya. Kemudian ada pelatihan, anggaran, SDM-nya siapa? Pustakawan itu sendiri. Bahkan di perpustakaan umum di Amerika, Kanada ada pendampingan untuk keluarga dari siswa yang memiliki disabilitas ini. Jadi ini ada pendampingan secara intens begitu ya, antara librarian dengan keluarga, entah itu orang tua atau siapa yang mendampingi mereka dalam beraktivitas di kesehariannya. Mereka diberikan mungkin semacam parenting begitu ya, kalau misalnya di PAUD gitu ya. Kemudian untuk literatur selanjutnya ada di perpustakaan Montana State University, bahwa akses informasi dalam bentuk fisik dan elektronik juga harus diperhatikan begitu. Kemudian untuk yang di best practice-nya kita bisa ambil di Uinsuka, kemudian ada juga yang baru ini di UNS, betul ya Mbak Ria? Di UNS, kemudian literatur selanjutnya ada di Yaketunis ya, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta. Mungkin ada yang hadir, mungkin dari teman-teman Yaketunis, nggak ada ya? Oke, bahwa selain komitmen diperlukan juga kemitraan begitu ya, kemitraan, karena kalau misalnya pustakawan, terutama pustakawan yang di level pendidikan tinggi yang concernnya itu kepada mahasiswa-mahasiswa yang non-difabel, tentunya dia akan memiliki kekurangan untuk berkomunikasi. Misalnya kalau Mbak A ini bisa ini ya, bahasa isyarat begitu ya, kalau kami masih belum begitu Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, ini adalah program induk kami yang dinaungi dari universitas, dari Direktorat Pendidikan langsung begitu ya. Namanya adalah Erlangga Inclusive Learning atau disingkat dengan AIL begitu. AIL ini berdiri tahun 2018. AIL ini terdiri dari 28 orang, yaitu Bapak dan Ibu dosen yang concern dengan disabilitas, kemudian librarian, dan kemudian ada perwakilan-perwakilan dari teman-teman disabilitas. Begitu. Ya, mengapa perpustakaan ini perlu, perpustakaan UNER perlu mengembangkan layanan disabilitas? Karena library ini adalah supporting system universitas. Jadi kalau universitas sudah memiliki program induk, nah kita yang paling memungkinkan begitu ya untuk merespon dan mensupport program ini. Baik, next. Oke, ini adalah layanan kami. Nama ruang itu juga memiliki kontribusi Bapak dan Ibu untuk menggerakkan mereka, atau misalnya kalau misalnya Bapak dan Ibu berkunjung begitu ya, misalnya diberikan nama layanannya layanan disabilitas, kan kurang menarik begitu ya. Tapi kalau misalnya namanya Narayana, nah apa itu Narayana begitu ya. Narayana ini kami ambil namanya dari bahasa Sangsekerta. Pak Ika ini yang memberikan namanya begitu ya Pak Ika ya. Nah nanti Pak Ika bisa cerita tentang Narayananya. Nah, tidak banyak space yang kami sediakan saat ini karena memang lokasinya ini karena di perpustakaan kampus B, karena kami ada 3 lokasi Bapak dan Ibu, kampus A, B, dan C. Kampus B ini sudah padat merayap begitu ya space-nya, sehingga kami harus mengatur begitu. Nah, ini ada luasnya kurang lebih 12,5 meter persegi. Namun dengan ruang yang terbatas ini tidak mengecilkan teman-teman tidak memberikan keterbatasan bagi teman-teman untuk mengakses layanan kami. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, awalnya layanan disabilitas ini tentunya yang paling utama adalah kemudahan aksesnya. Kemudahan akses ini pastilah berhubungan dengan layanan fisiknya begitu ya.
Bagaimana mereka bisa sampai ke ruang Narayana? Nah, ini mereka kami sediakan begitu ya, yang cukup nyaman begitu di tempat lokasi untuk mengakses informasi-informasi itu. Misalnya untuk yang toilet begitu ya. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan di beberapa mall itu kan pasti dibagi ya. Ada yang ladies, ada yang gentle, dan kemudian ada yang difabel. Nah, sama. Untuk yang kami juga kami sediakan seperti itu. Kemudian untuk pintu masuknya. Nah, ini kita menggunakan guiding block. Gitu Bapak dan Ibu. Guiding block ini untuk memudahkan teman-teman yang low vision dan tunanetra ya Mas ya. Untuk mereka bisa sampai ke sana tanpa bantuan. Bantuan maksudnya tanpa pendamping begitu ya, tanpa pendamping. Oke, selanjutnya ada akses menuju pintu masuknya. Nah, kalau misalnya di literatur yang saya baca, seharusnya ada lagi layanan parkir yang memudahkan mereka untuk misalnya bisa pesan taksi tanpa harus jauh-jauh gitu jalannya, tanpa harus ke jalan raya dulu. Kemudian misalnya mereka membawa kendaraan seperti yang disampaikan Prof. Munawir itu sepeda motor 3 begitu, roda 3 yang mereka bisa parkir tanpa harus jauh begitu ya. Mbak, sehingga waktu kurang 5 menit. Masa? Saya rasa kok cepet ya kalau di sini. Oke, baik. Makasih Mbak Ria, makasih. Baik. Nah, itu yang kurang dari kami di layanan parkir, sehingga mereka tetap harus membutuhkan pendamping. Oke. Selanjutnya di sini ada selanjutnya. Nah, ini adalah koleksi-koleksi yang bisa mereka akses begitu ya. Koleksi ini juga bisa diakses oleh teman-teman difabel maupun non-difabel, sama. Hanya saja untuk teman-teman yang disabilitas atau difabel, mereka membutuhkan media dalam membacanya. Jadi medianya adalah next. Di sini kita menggunakan hampir sama ya semuanya ya. Mungkin Mbak Aini, Mbak Dian juga sudah menyampaikan tadi kalau misalnya di Winsika ada JAWS, kemudian ada NVDA. Kalau kami menggunakan NVDA dan ZoomMac begitu ya. NVDA mungkin bisa dijelaskan ya Mas Ika ya nanti kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, ini non visual desktop access. Jadi mereka seperti yang tadi disampaikan oleh yang pembicara sebelumnya, ada digital talking book gitu ya Mas ya. Ada gitu. Kemudian ini juga kita menyediakan semua layanan ini tentunya tidak asal Bapak dan Ibu. Jadi kita mengadakan FGD begitu ya, mengadakan FGD untuk asesmen tentang kebutuhan mereka. Pernah saya tanya kepada teman-teman yang low vision begitu ya, kami sudah menyediakan program untuk mereka membaca koleksi kami begitu ya. Entah saya lupa namanya apa waktu ya Mas Kak ya. Karena kami belum punya anggaran Bapak dan Ibu, kami menggunakan fasilitas open source. Nah, ternyata program-program atau aplikasi open source itu nggak kompatibel bagi mereka, artinya nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Loh Mas, ini pakai ini nggak bisa ya? Nggak bisa Bu, Ibu pakai apa? Pakai ini. Ternyata justru mereka tuh lebih digital dari perpustakaan gitu kan ya. Mereka sudah tahu duluan. Jadi NVDA ini adalah saran dari mereka. Coba pakai yang ini Bu. Oh ya ternyata betul. Kalau beli itu memang sesuai gitu ya, dan harganya lumayan ya Mas Kak ya. Harganya lumayan begitu. Nah, ini semuanya berdasarkan analisis kebutuhan mereka. Jadi kami tetap melibatkan teman-teman disabilitas untuk memenuhi semua fasilitas ini. Kemudian tidak hanya fasilitas saja yang kami sediakan. Next, ada lagi kegiatan bersama. Nah, kegiatan bersama ini Bapak dan Ibu, kami juga menggandeng teman-teman yang non disabilitas untuk membantu teman-teman yang disabilitas. Jadi kami buka volunteer gitu ya, relawan. Siapa nih yang mau? Nah, relawan-relawan ini dilatih untuk bisa mendampingi mereka. Karena Bapak dan Ibu, disabilitas ini memiliki keunikan begitu ya. Teman-teman disabilitas memiliki keunikan. Kalau terlalu dibantu juga nanti mereka menjadi tersinggung gitu ya. Wong aku bisa kok dibantu. Terus dibantu, ternyata kita salah membantunya.
untuk mendampingi aja posisi itu juga menentukan begitu ternyata. Nah, ini yang kami berikan untuk ke teman-teman pendamping, jadi mahasiswa juga begitu, sehingga mereka bisa mendampingi teman-teman yang disabilitas ini untuk mengakses perpustakaan. Next. Nah, ternyata sudah sampai pada akhir, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi singkat yang saya sampaikan ini dapat membawa manfaat bagi Bapak dan Ibu. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.